Saya ingin mengatakan ya, satu ya, bahwa sebagian besar dari kamu bahkan belum ada yang benar-benar kamu mendapatkan berita investigasi saat ini. Saya memaklumi karena investigasi sekarang ini sudah sangat jarang dilakukan oleh media. Investigasi itu banyak dilakukan ketika sebelum media online itu marak ramai ya. Nah, itu banyak media melakukan investigasi. Sebab ketika itu informasi itu tidak menyebar seperti sekarang dengan cepat ya. Sehingga masih ada ruang untuk wartawan melakukan investigasi yang benar-benar investigasi. Kalau sekarang mereka melakukan investigasi, jangan-jangan besokannya baru mereka mulai hari ini, besok media online sudah memberitakan, jadi mentah lagi. Jadi saya memaklumi bahwa berita investigasi itu susah kamu dapatkan yang terbaru. Kamu harus mendapatkannya berita investigasi yang lama. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, lebih dalam berita investigasi itu, kamu bisa beli buku namanya judulnya Investigasi Tempo. Ya. Itu adalah kumpulan investigasi yang pernah mereka lakukan kemudian dibukukan. Nah, kalau mau detail-detailnya begitu. Nah, kalau mau lebih lanjut lagi, kamu mungkin mencari dengan keyword yang spesifik investigasinya di internet, mungkin kamu akan mendapatkan beberapa berita investigasi. Tapi kayaknya pemahaman kita terhadap investigasi ini, kalau hanya kuliah begini, memang mungkin tidak dalam ya. Kalau kita membahas sebuah berita investigasi, kita bedah, itu bisa memakan 2 kali pertemuan pula ya. Saya carikan, sebab berita investigasi itu pasti panjang banget dan banyak ya sisi-sisinya. Nah, saya ingin mempercepat kamu menonton film film tentang Spotlight itu. Kalau misalnya gini ya, film itu saya share melalui Drive. Apakah kamu kesulitan untuk mendownloadnya nggak dan menontonnya? Tidak, Pak. Tidak. Kamu yang lain gimana? Yang pakai kuota gimana? Biasanya sih Pak kalau dari saya itu misalnya di download emang lama karena kan kalau di drive biasanya dia hampir 1 GB ya Pak, apalagi tuh 3 jam lebih, 2 jam lebih. Nah biasanya kalau misalnya dari Google Drive ya biasanya nonton online sih Pak, paling nanti loading, dendet-dendet kayak gitu-gitu, start dimulai dari awal supaya lancar lagi dari kita nontonnya, seperti itu sih Pak kalau dari saya biasanya. Jadi lebih enak melalui apa saya share-nya? Hmm, kalau sepertinya ada link YouTube-nya dari film itunya, mendingan di YouTube, Pak. Jadi kita gampang gitu kalau di YouTube. Kalau misalnya di YouTube, kalau saya sih yakin nggak ada di YouTube karena itu film komersil. Di YouTube pasti nggak boleh kan. Tapi kita bisa menguploadnya ke YouTube dan tidak menyebarkannya. Hanya tidak untuk publik, orang-orang yang dapat linknya aja yang bisa menonton ya. Kalau gitu mungkin Iya. saya akan bikin akun yang tidak merusak reputasi saya di Google. Kalau saya pakai akun saya pribadi, nanti malah ini ya, Google tahu saya diblok dan nama saya diblok, nanti kacau kan. Jadi saya bikin dulu akun bongbongan gitu loh atau akun apa. Iya. Atau kamu ada yang punya akun yang bisa, akun apa ya namanya? Ada akun kelas, Pak. Kelas Akun kelas 3A punya akun kelas. jangan nanti, oh kalau akun kelas kamu punya ini semua ya, password ya. Iya. Bagaimana kalau kamu yang, kalau saya kan nggak punya akses ke akun kelas Iya. kamu. Siapa yang bersedia menguploadnya ke akun kelas kamu? Berarti saya kirim juga ke ini dulu ya, 2 kali kerja ya. Iya. Oke, nanti saya carikan aja ininya akunnya. Eh, Nanti saya share linknya ke kamu. Oke, hari ini cukup sekian kali, kecuali ada pertanyaan. Pak, Ya, salam. Oke. Nah, Pak, saya tuh masih penasaran sebenarnya tentang investigasi ya, karena sebelum-sebelumnya kita kan, maksudnya saya tuh semester 1, semester 2 kan belum dipelajari investigasi.
Nah, Yap. tadi kan ada investigasinya itu dalam bentuk news feature gitu. Sedangkan news feature aja belum mempelajari secara dalam gitu. Semester kemarin masih dasar-dasarnya gitu. Nah, itu kadang saya yang membingungkan itu di antara news feature dengan berita investigasi itu gitu. Itu bagaimana ya, Pak? Saya tuh Iya, masih bingung gitu. Mita abis ini ya setelah saya jawab Melan, Mita izin bertanya ya. Oke, jadi gini teman-teman semua ya, news features itu adalah cara menuliskan berita hasil reportase, baik melalui, jadi gini, apapun cara kamu mengumpulkan bahan, kamu bisa menampilkannya dalam bentuk news features ya. Jadi kamu harus ingat bahwa news features itu adalah cara menuliskan berita ya. Cara menuliskan berita itu bisa dengan berita hard news ya, bisa bisa dengan berita reportase interpretatif ya, bisa soft news, bisa news features ya. News features itu biasanya topik-topik yang timeless dalam nulis. Sedangkan investigasi itu adalah cara mengumpulkan bahan, bukan cara menuliskannya ya, tapi cara mengumpulkan bahannya. Bagaimana sebuah bahan itu dikumpulkan, itu adalah investigasi. Jadi kamu harus bedakan, sebenarnya investigasi ini adalah cara mengumpulkan bahan. Nah, cara penulisannya bisa macam-macam, bisa juga hard news, bisa juga news features, bisa juga melalui grafik gitu ya. Grafik jurnalistik kan sekarang ada. Jadi antara pengumpulan bahan dan penulisan itu adalah dua hal yang berbeda ya. Bisa juga sebenarnya oleh karena itu maksud saya hasil investigasi itu bisa dituliskan dalam bentuk news features ya. Itu bukan hal yang bertentangan. Jadi intinya adalah berita reportase investigatif itu adalah cara mengumpulkan bahannya ya, cara mereka melakukan reportase, cara mereka melakukan wawancara dan riset dan observasi. Setelah bahan itu terkumpul, wartawan itu bisa menuliskannya dalam bentuk berita mana saja, apa saja, bisa hard news, bisa soft news, bisa news features. Begitu untuk membedakannya yang enak Melan. Jadi kita tahunya bahwa ini berita investigasi atau bukan dari cara penulisannya saja, tapi cara mereka mengumpulkan data. Jadi kalau kita baca kita tahu nih, oh ini adalah melalui investigasi, oh ini hanya wawancara mendalam dengan berbagai pihak. Kira-kira gitu, Melan. Apakah menjawab nggak ya? Menjawab, Pak. Sangat menjawab. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Sekarang Mita. Silakan Mita. Apa mau nanya tadi kan belum semuanya ditampilkan untuk tugas. Itu yang belum ditampilkan nanti mau Bapak periksa pribadi atau minggu depan diperiksa lagi, Pak? Kalau secara waktu kita tidak bisa lagi memeriksa bersama-sama gini ya. Tapi saya membacanya. Nah, nanti mungkin sebenarnya sih summary-nya sama aja kayak yang tadi ya. Ini mungkin sampel aja. Biasanya saya baca semua lalu saya bikin summary. Kayak begitu Mita. Jadi kalau misalnya kamu ingin dibahas satu nanti mungkin saya carikan filenya, nanti kita cari waktu yang pas. Bisa jadi di setelah pembahasan yang lain, misalnya minggu depan ini kan kita membahas tentang berita analisis. Berita analisis baru kita bahas itu. So, saya harus mengajar sesuai dengan RPS ya. RPS itu apa sih? Perencanaan studi ya. Pokoknya jadwal hari ini bahannya ini, hari ini bahannya ini gitu. Nggak boleh lompat-lompat dan nggak boleh dilompati dan ya nggak boleh ngacak lah gitu ya. Iya. Kira gitu. Kamu udah dibahas belum? Belum, Pak. Soalnya saya itu kan kemarin udah ngirim dari minggu lalu, ngirim videonya ke YouTube. Video. Kalau video kan berita ini. Ya, video sama tugas yang itu Pak, yang berita investigatif.
Iya. Tapi linknya baru saya kirim tadi pagi. Tapi saya nggak tahu apa sudah masuk ke Google Drive Bapak atau Kalau belum. tadi pagi mestinya udah ya. Oh, udah, Pak. Mestinya udah. Nanti saya lihat ya. Oke, Nanti Pak. Makasih banyak, Pak. makasih banyak. Beberapa nanti saya ulang deh, saya cari, kita cariin waktu untuk belum kuliah ini atau setelah pembahasan yang lain. Termasuk video. Video saya, kalau video nanti saya akan bikin rangkuman ya. Karena saya pernah bekerja di televisi, mungkin pengetahuan saya tentang video kamu bisa saya salurkan di situ. Oke? Ada pertanyaan lagi? Yang tadi Pak, yang awal itu kan saya kan masuknya jam 8 lewat 18 menit Oh, ya, iya. karena saya ada gangguan ini wifi-nya. Tugas Oke, juga kan kirimnya ke WA gitu, karena di